Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah program tutorial malam-malam karena nggak bisa tidur. Nah, kita akan review Blender, aplikasi Blender. Aplikasi Blender ini salah satu aplikasi favorit saya karena banyak hal ya. Aplikasi ini adalah aplikasi tiga dimensi. Kalau teman-teman yang suka modeling, teman-teman yang suka membuat sesuatu yang mungkin teman-teman imajinasikan jadi sesuatu yang nyata, atau mungkin kalau ke tahapan profesional bisa bikin animasi, bisa bikin modeling produk, 3D printing, atau eh, game, membuat game, model game, itu teman-teman juga bisa menggunakan Blender. Nah, kelebihan dari Blender ini adalah salah satunya adalah open source. Jadi Blender ini bisa atau lebih tepatnya dikembangkan oleh komunitas, jadi bisa digunakan oleh siapapun secara free to use. Uh, Meskipun di beberapa plugin nanti teman-teman juga ada yang berbayar, biasalah. Ya kita saling support juga, dan berkembangnya memang benar-benar dari community. Salah satu tandanya ya teman-teman bisa donasi. Kalau misalkan teman-teman memang blender banget, nanti bisa beli, apalagi kalau teman-teman udah punya penghasilan ya, kembali ke komunitas lagi gitu. Teman-teman bisa beli merchandise-nya atau beli, atau ikut ke kegiatan-kegiatannya gitu. Dan Blender juga punya banyak sekali project bersama, jadi community project gitu. Jadi banyak challenge-challenge buat animator-animator yang make Blender. Itu ada biasanya setiap tahun ada satu film yang digarap secara komunitas. Nah, langsung kali ya kita akan membahas Blender 4.02. Ini termasuk Blender paling baru di saat video ini dibuat. Blender terakhir saya sebelumnya karena nggak ada perangkat ya, jadi biasanya pakai 2.7. Blender 2.7 tuh lumayan old school sekali. Nggak konfigurasinya masih konfigurasi lama. Kalau yang senior-senior di Blender memang biasanya biasa menggunakan konfigurasi kiri, kanan ya. Untuk select object itu biasanya klik kanan di mouse. Tapi kalau udah di Blender 2.8 ke sini itu konfigurasinya udah mulai ke kiri. Dan tampilannya udah tampilan modern kayak gini. Cukup intimidatif. Banyak menu, banyak tools, tapi tenang saja, kita mulai pelan-pelan. Kita akan mulai dari yang sederhana sekali, mulai memperkenalkan dari interface terlebih dahulu. Kemudian awalnya kayak gini, teman-teman bisa setting juga nanti kalau tampilan dasar sekali kalau baru pertama kali ini. Ntar external, default, edit, preference. Nah nanti teman-teman bisa setting di inputnya, touchpad, keymap. Nah, bisa select di right atau left sebagai settingan mouse-nya. Select objeknya pakai left atau pakai right. Kalau yang biasa pakai aplikasi desain biasanya kan selectnya itu di kiri ya, di left left button. Nah kalau di Blender lama memang pada right button gitu, di 2.7 belakang itu left button. Nah kalau sekarang udah di right button, di left button kalau sekarang. Ya itulah pokoknya. Yang tadinya di klik kanan sebagai select, sekarang klik kanannya udah sebagai menu. Jadi kalau kita klik objek, secara dasar ini ada 3 objek. Ada kamera, ada cahaya lighting, kemudian ada objek kotak sebagai dasar objek. Nah, untuk pemula-pemula paling saya kenalin kayak gini dulu caranya. Ini untuk mengarahkan objek, kita bisa pakai scroll button. Jadi scroll buttonnya kalau pakai mouse, scroll buttonnya diklik kayak gini. Nah, ini bisa menggeser-geser tampilan, mau dari sebelah sini, mau sebelah sini, mau sebelah sini. Jangan khawatir kalau di Blender memang pertama kali kita sering, aduh ini kemana ya, atau ini, aduh ini tampilannya kemana ya.
Nah, nanti ada triknya sendiri gimana caranya biar kembali ke posisi pusat. Nah, mungkin sebelum kita ke memodifikasi objek, kita masuk ke tampilan dulu kali ya. Nah, biasakan memang kalau main Blender, main di keyboard yang menggunakan keyboard yang memang full set dari mulai alfabet pad sama numpadnya. Jadi keyboard kayak gini yang ada numpadnya kayak gini, ini akan mempermudah teman-teman karena untuk memperlihatkan objek, menampilkan objek dari sudut tertentu itu kita bisa menggunakan numpad. Dari mulai numpad 1 misalkan, numpad yang 1 ini untuk tampilan dari depan, numpad 2 untuk menggeser ke bawah, numpad 3 untuk tampilan dari sebelah kanan, dan numpad 4 untuk geser ke sebelah kiri, 6 untuk geser ke sebelah kanan, 5 untuk tampilan ortografik atau perspektif. Ortografik itu sederhananya tampilannya persegi aja. Kalau perspektif, kalau ortografik itu persegi, jadi perseginya jadi tetap sama ukurannya. Kalau perspektif, kita dari perspektif kita ya, ketika melihat sebuah objek otomatis tampilannya ada menyudut. Kalau teman-teman lihat di sini, tampilan garis ini menyudut ke sebelah sini, ini artinya perspektif. Kalau kayak gini kan dari sini ke sini ukurannya sama, ini berarti ortografik. Nah, kemudian yang 7 untuk tampilan dari atas, kemudian 8 untuk geser ke atas. Nah, 9 ini uniknya kalau di Blender. Uniknya 9 itu kalau kita klik 1 itu depan, berarti 9 itu 8. Jadi kebalikan dari 1, 3, dan 7. Kalau 1 itu depan, berarti 9 itu 1 setelah 1, 9 itu 8 ya. Kalau kanan itu 3, berarti kalau mau ke kiri 3 dulu baru 9. Ini berarti tampilan dari kiri. Kalau dari atas mau ke bawah 7 dulu baru 9. Kayak gitu. Kemudian tadi ya saya sampaikan juga, kalau kita geserin terlalu jauh misalkan, ini kan nggak kelihatan ya, sambil nggak kelihatan, kita bisa klik atau pencet titik. Nah, titik ini bakal mengarahkan kita kepada objek utamanya. Kemudian kalau 0 itu tampilan dari kamera, kalau diklik lagi maka kembali ke tampilan terakhir yang kita gunakan. Kalau mau zoom itu pakai tambah, minus itu untuk men-zoom out, kalau tambah untuk zoom in. Kemudian apa lagi ya? Nah, untuk menggeser ini kan kita cuma bisa merotate tampilan. Kalau diklik scroll buttonnya, kita cuma bisa merotate tampilan. Kalau mau geserin tampilannya, kita mau geser ke sebelah sini misalkan, barengin sama shift, klik. Nah, ini kayak gitu. Jadi kita bisa istilah saya menggeser tampilannya. Kalau ini kan merotasi tampilan, kalau ini menggeser. Tapi kalau ini kan udah hilang fokusnya, klik titik lagi, kita bakal kembali fokusnya ke pusat geometri si objek. Pusat geometri itu apa? Nah, ini nih yang warna kuning itu pusat geometri. Yang warna titik kuning di tengah itu pusat geometri. Lanjut ya kali ya. Kita akan masuk ke memodifikasi objek. Jadi ada 3 tools dasar dalam aplikasi 3 dimensi. Ada 3 alat dasar untuk memodifikasi objek. Dari mulai dari mulai menggeser objek atau menggrab objek, kemudian merotate objek dan men-scale objek. Jadi menggeser, merotasi, dan mengubah ukuran sebuah objek. Untuk menggeser objek, ini kan objeknya tadinya di sebelah sini, kita bisa menggunakan G. Ini cukup memudahkan untuk orang Indonesia karena G itu bisa diartikan sebagai geser. Jadi kalau kita mau geser objek, pakai G, klik G di keyboard, baru kita bisa menggeser objeknya. Kemudian kalau kita mau merotasi objek, kita klik R, rotasi objek. Kemudian untuk men-scaling atau merubah ukuran, kita bisa klik S untuk merubah ukuran. Waduh, gede banget. Nah, kalau misalkan nggak sengaja kayak gini, mau dinormalin lagi bisa nggak? Bisa banget. Caranya klik di sebelah sini nih,
klik di sebelah sini. Nah ini nih ada tanda panah, klik. Nanti akan muncul option transform kayak gini, atau tools transform kayak gini di item. Yang di item, jangan, bukan yang di tool, di item dulu. Lokasinya kita arahin ke 0, klik tab supaya bisa pindah-pindah. 0, tab 0, tab 0. Nanti kita akan mengarahkan objek ke arah tengah universe-nya. Kemudian untuk rotasi kita kembalikan ke 0, tab 0, tab 0. Nah, rotasinya balik ke semula. Kemudian untuk scaling, ini kan scalingnya di 0, kita bisa klik 1, 1, dan 1, sehingga scalingnya kembali seperti semula. Nah, menariknya secara default di Blender ini kan teman-teman, mungkin harapan saya sih bisa kelihatan ya, ini ada garis ini merepresentasikan satu unit di Blender ini 1 meter. Jadi kalau teman-teman mau ngubah objek, misalkan teman-teman mau bikin buku ukuran 30 cm kali 21 cm. Nah, berarti kita tinggal edit saja. Misalkan ketebalan, bukan ketebalan, berarti kita atur Z. Berarti X-nya, X itu yang warna merah ini. Jadi ada axis di apa namanya, di Blender ini ada axis yang bisa kita tentukan. Ada axis X, Y, dan Z. Nah, untuk axis X itu yang warna merah ini nih, simbol yang merah atau garis merah ini. Untuk axis Y atau sumbu Y itu yang warna hijau, dan axis Z itu untuk warna biru, representasinya warna biru. Nah, untuk merubah ukurannya berarti kita kalau klik kayak gini, kalau mau ukuran yang spesifik tinggal ganti saja di sini, misalkan 21 cm berarti 0,21, enter. Kemudian untuk X nya berarti kita arahkan misalkan 0,28 cm berarti. Kemudian tebalnya ya, tebal buku biasanya 2 cm lah ya, 0,02. Nah, ini sesuai dengan aslinya di universe-nya atau di universitas, berarti ukuran buku itu segede gini. Nah, ini kalau kita mau rubah-rubah bisa dengan banyak cara. Nah, kita baru masuk ke object mode ya. Jadi kalau di Blender, di aplikasi 3 dimensi biasanya ada beberapa mode tampilan. Ada object mode untuk men-select sebuah objek. Ditandai, satu objek itu ditandai satu global, satu apa tadi istilah saya ya, satu inti ya, satu intinya itu yang warna kuning di tengah ini. Kita bisa geserkan juga nantinya, atau kita bisa masuk ke edit mode untuk mengubah titik-titik di pojok-pojokan ini, atau kita masuk sculpt mode untuk mengubah seperti halnya kita lagi mengemplek sebuah sculpting itu apa ya, mengukir sebuah benda gitu. Mau teman-teman mengukir kayu, mau mengukir tanah liat ya sama aja sculpting. Kemudian nanti juga ada vertex mode dan texture paint dan lain sebagainya. Jadi kita baru mulai di object mode terlebih dahulu. Itu dasar sekali untuk mengubah. Saya ulangi lagi teman-teman, untuk menggeser, merotasi area ini bisa dengan klik scroll button. Kalau mau geser barengin sama shift, scroll button, geser kayak gini. Kalau kehilangan arah kayak gini, misalkan mau mengembalikan objeknya supaya ada di tengah-tengah, klik titik di numpad. Kemudian untuk 0 itu tampilan dari kamera. Kemudian 1 itu tampilan dari depan, kalau ditambahin sama 9 berarti belakang. Kanan itu menggunakan nomor 3, kalau mau di kiri sebelah berarti 9, 3 dulu baru 9. Kemudian kalau mau tampilan dari atas itu 7, kalau mau tampilan dari bawah 7 dulu baru 9. Seperti itu, ini akan sangat bermanfaat sekali di awal-awal. Kemudian untuk mengubah ukuran secara bebas, secara freehand itu bisa menggunakan tiga shortcut. Untuk menggeser objek itu kita bisa klik G, geser kayak gini.
atau kita bisa mengubah ukuran dengan scale S, scaling kayak gini. Kemudian untuk merotasi kita bisa klik R, rotasi kayak gini. Kalau kita mau balikin lagi ya ininya balikin ke 0 lagi kayak gitu. Oh ya, tambahan sedikit, kita juga bisa mengkombinasikan antara scale, rotate, dan grab tadi itu dengan cara mengkombinasikan shortcut scale-nya, shortcut transformasinya dengan huruf axis-nya. Jadi huruf transformasi dengan huruf axis. Contoh, kalau teman-teman klik S di sini, ini kan scaling dari ke semua arah ya. Kalau kita mau panjangin atau rubah ukuran berdasarkan aksis Y misalkan, berarti kita nambahin Y, maka dia akan berubah seperti ini. Atau scale dengan X seperti ini, atau scale dengan Z seperti ini. Begitupun dengan rotate, rotate dengan X, rotate dengan Y, rotate dengan Z. Atau teman-teman juga bisa menggeser berdasarkan X, sumbu X, menggeser berdasarkan sumbu Z ke atas ke bawah, atau menggeser berdasarkan X dulu, geser berdasarkan sumbu Y untuk depan ke belakang. Gitu. Itu saja dulu. Saya rasa teman-teman itu aja sudah cukup banyak. Nanti kalau teman-teman tertarik dengan tutorial lebih lanjutnya, kita mau mengubah, misalkan kita mau membuat sebuah objek, teman-teman bisa ikutin tutorial menjelang tengah malam karena tidak bisa tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.